Nah, sekarang kita lanjutkan dari video yang kedua. Di video yang kedua, tadi terakhir kan saya memberikan contoh, yaitu grup S3 terdiri dari P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Dan subgrup dari S3 yaitu P1, P5, dan P6. Kemudian carilah P2 dipermutasikan dengan H, dan kemudian dipermutasikan dengan P2 inverse. Ya, di soal ini dia bukan mencari subgrup normal. Yang pertanyaannya itu yang diminta hanya carilah operasi dari P2, permutasi P2 terhadap subgrup, semua anggota subgrup ya. Kalau seperti ini H besar, berarti harus dioperasikan ke semua anggota subgrup. Kemudian dioperasikan lagi terhadap P2 inverse. Nah, tadi saya ulang ya. Sudah ketemu kan hasilnya? Ternyata hasilnya itu P1, P6, dan P5. Nah, apakah P2 permutasi P2 dipermutasikan dengan H, dipermutasikan dengan P2 inverse itu hasilnya sama dengan H? Apakah sama dengan H? Nah, coba kalian ingat kembali. Kalau kemarin kita belajar tentang koset bagaimana? Jika ada anggota yang sama meskipun urutannya berbeda, apakah sama? Nah, silahkan dijawab di rangkumannya ya. Sekarang kita back to ke permasalahan koset kiri dan koset kanan ya. Tadi kan sudah belajar tentang subgrup normal ya. Jadi ingat ya, kalau ditanya subgrup normal, ya sudah kalian kembalikan lagi ke definisinya dari subgrup normal itu apa ya. Sekarang teorema berikutnya, subgrup N dari grup G merupakan subgrup normal dari G hanya jika setiap koset kiri dari N dalam G merupakan koset kanan. Nah, dari teorema ini, dia bilang kalau ada subgrup N dari grup G merupakan subgrup normal dari G jika dan hanya jika setiap koset kiri dari N dalam G merupakan koset kanan. Berarti maksudnya itu setiap dari hasil di koset kiri itu sama dengan koset kanan. Nah, teorema ini perlu dibuktikan. Silahkan kalian cari buktinya, bisa cek di buku. Contohnya saya kembalikan ke contoh yang lalu. Di video yang lalu kan saya sudah menjelaskan tentang koset ya, contoh dari koset. Nah ini masih dengan contoh yang sama. Jika G dengan operasi perkalian modulo 7 adalah suatu grup dan H dengan anggotanya 1 dan 6 merupakan subgrup dari G. Koset kanan dari H, nah ini kan koset kanannya. Coba kalian cari koset kirinya. Apakah hasilnya sama dengan koset kanan? Nah, kalian tuliskan di catatan kalian ya. Coba cek apakah hasilnya sama. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teorema yang di atas tadi ya. Contoh dari teorema yang ini, oke? Selanjutnya, kita akan belajar di grup faktor. Jadi, lanjutannya yaitu grup faktor. Nah, apa sih grup faktor itu? Jadi, ilustrasinya seperti ini. Grup faktor
berarti ada suatu himpunan di G, ya, grup, ini grup. Kemudian ada H ini, itu adalah subgroup normal. Ya, ini ke apa? Bacanya kan H subgroup normal dari grup B. Nah, dari sini akan membentuk grup baru. Nah, apakah benar akan membentuk grup baru? Nah, grup baru ini nanti yang akan dinamakan dengan grup faktor. Nah, tapi kita tidak serta-merta langsung menamakan dia grup faktor ya. Nanti kita buktikan. Nah, di mana H subgroup normal ini kan terdiri dari himpunan koset. HA, HA1, HA2, HA3 ini kan merupakan koset kanan ya. Koset kanan HA sedemikian hingga A elemen G. G dibagi H dengan suatu operasi ini namanya grup faktor. Nah, operasinya dengan operasi bundaran yaitu HA bundaran HB sama dengan HA bintang B. Jadi nanti kan operasinya ini tergantung ya. Bisa jadi operasinya penyebelahan, perkalian ya. Nah, sekarang kita buktikan dulu teorema dari grup faktor. Teorema grup faktor, misalkan H adalah subgrup normal dari G star, himpunan G per H sama dengan HA, sedemikian hingga HA elemen G. HA ini koset kanan ya, koset kanan, sedemikian hingga A elemen G, dengan operasi biner bundaran yaitu HA bundaran HB atau ini operasi dari koset kanan dioperasikan dengan koset kanan, maka dia hasilnya H A star B ya, akan membentuk suatu grup. Nah, masih ingat kan bagaimana cara membuktikan grup? Kalau mau membuktikan grup ya, yang kita lakukan adalah apa? Membuktikan dia itu operasinya tertutup, kemudian asosiatif, ya kan? Kemudian mempunyai identitas, dan yang terakhir mempunyai inverse. Nah, sama di grup faktor juga seperti itu. Untuk membuktikan dari teorema grup faktor, yang pertama kita harus membuktikan dulu apakah operasi bundaran itu terdefinisi dengan baik. Nah, untuk membuktikannya, kita misalkan jika Hx ya, Hx sama dengan Hx aksen dan Hx sama dengan Hy aksen, akan ditunjukkan bahwa Hx dioperasikan dengan Hy sama dengan Hx aksen dioperasikan dengan Hy. Atau Hx star Y sama dengan Hx aksen bintang Y aksen. Untuk setiap X, X aksen, Y aksen, apakah elemen G? Nah, apakah elemen G? Nah, sekarang untuk membuktikannya, jika Hx sama dengan Hx aksen dan Hy sama dengan Hy aksen, maka berdasarkan sifat koset untuk H dan H aksen di H diperoleh X sama dengan H star X aksen dan Y sama dengan H aksen bintang Y aksen. Sehingga, nah kita masukkan ke teorema yang ini tadi ya, yang ini.
Sehingga H X star Y itu sama dengan, nah X-nya yang ini tadi, itu kita substitusikan aja dengan yang ini. Nah, yang ini. Kita substitusikan ya di sini. X-nya kita ganti H bintang X aksen. Bintang ya, operasinya bintang dengan Y. Y-nya ya yang ini tadi ya. Kita masukkan. Nah, kemudian dari sini kita dapat H X aksen bintang H aksen ini bintang ya. Bintang Y aksen. Nah, kemudian dari sini kita dapat X aksen H ya, H bintang Y aksen. Nah, X H kecil itu sama dengan X aksen itu, kemudian H Y aksen. Nah, dari X H Y aksen itu didapat sama dengan H X aksen bintang Y aksen. Nah, dari sini dia terbukti kalau operasi bundaran terdefinisi dengan baik ya. Nah, untuk bukti yang berikutnya yaitu kita membuktikan apakah grupnya itu tertutup. Berdasarkan teorema operasi pada koset kanan bersifat tertutup, yaitu hasil operasi kedua koset kanan dan H merupakan koset kanan dari H. Jadi kalau dioperasikan koset kanan itu juga merupakan hasilnya di koset kanan ya. Nah, maka dia terbukti tertutup. Jadi hasilnya itu ada di koset kanan gitu loh. Ada itu arti dari tertutup ya. Nah, yang ketiga asosiatif. Yang pertama HA bundaran HB dalam kurung bundaran HC apakah sama dengan HA bundaran HB bundaran HC? Nah, dari sini kan A bundaran B, HB, kita bisa menyederhanakan menjadi A bintang B ya, seperti yang ada di teorema tadi. Kemudian dari HC jadi C dan seterusnya. Ya, yang di sebelah kiri juga sama caranya. Sehingga kita dapat kalau H A star B star C sama dengan H A star B star C. Berarti dia terbukti kalau asosiatif. Nah, bagaimana dengan bukti yang selanjutnya, yaitu identitas. Kalau di grup kan E dioperasikan dengan A sama dengan A. Dan sebaliknya. Nah, kalau di koset, nah ini bedanya. Cuma ada tambahan, ada HE. Berarti kan dia koset kanan ya. Koset kanan, ya, identitas di kanan dioperasikan dengan HA, ya, A itu elemen A. Maka didapat HE bintang A. Berarti kan hasilnya ya HA itu sendiri. Dan sebaliknya, kalau HA dioperasikan dengan HE, maka hasilnya HA star E sama dengan HA. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa HE sama dengan HA ya ini. HE sama dengan HA merupakan elemen dari identitas. Nah, bukti yang terakhir, inverse. Inverse buktinya bisa dilihat sendiri ya.
Jadi kan terbukti nanti kalau HA inverse merupakan inverse dari H.